Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori dan konsep dalam studi hubungan internasional. Jadi sebelum nanti kita mengetahui tentang teori-teori HI apa saja, kemudian mengaplikasikan teori-teori HI dalam fenomena hubungan internasional, maka kita harus tahu dulu apa itu teori dan konsep, ya. Karena setiap upaya untuk memahami fenomena sosial ini pasti melibatkan upaya penyederhanaan atau simplifikasi fenomena itu. Jadi penyederhanaan fenomena itu berkaitan dengan yang namanya konseptualisasi. Jadi kita sebagai analis wajib memilih konsep-konsep dan simbol-simbol untuk menjelaskan peristiwa hubungan internasional. Nah, kita harus bisa merumuskan konsep yang definisinya bisa disepakati secara luas. Jadi konsep itu biasanya memang sudah disepakati ya secara luas sama, terutama misalnya kalau ada konsep HI berarti sudah disepakati oleh ilmuwan HI. Sekarang berkaitan dengan makna konsep itu sendiri, ya kita tahu bahwa dalam berpikir manusia itu menggunakan bahasa, ya. Nah, konsep ini sebenarnya adalah salah satu simbol yang paling penting dalam bahasa. Jadi ilmu atau sains biasanya mulai menciptakan konsep-konsep untuk mendeskripsikan dunia empiris. Jadi semua ilmu mengembangkan peristilahan atau terminologi sendiri untuk mendefinisikan atau menggambarkan fenomena yang yang dikaji. Nah, begitu juga dengan hubungan internasional. Jadi untuk memahami bagaimana ilmu hubungan internasional, kita juga harus tahu harus mengerti bahasa yang dipakai dalam ilmu ini, yaitu konsep apa yang sering dipakai dalam penjelasan fenomena-fenomena hubungan internasional. Nah, maka suatu konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek atau suatu fenomena tertentu. Ini contoh-contoh konsep ada konsep kekuasaan, kan kekuasaan itu apa, penjelasannya kan panjang ya, maka disederhanakan menjadi satu kata kekuasaan. Demokrasi itu apa? Nah, ini negara yang dari rakyat untuk rakyat. Nah, itu kan panjang dan terlalu rumit. Kalau misalnya kita jelaskan, maka ini dijadikan satu konsep yang menjadi salah satu kesepakatan bersama ilmuwan-ilmuwan, maka menyebut simbol tadi, bahasa, kekuasaan, demokrasi, modernisasi, deterrence, revolusi, dan lain sebagainya. Nah, jadi setiap disiplin keilmuan pasti mengembangkan serangkaian konsep-konsepnya sendiri. Jadi bagi ilmuwan yang ada di dalamnya, konsep ini merupakan bahasanya, cara menyampaikan penyampaian mereka menjelaskan suatu fenomena. Jadi konsep juga merupakan sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan. Dia bukan sesuatu yang asing, kita juga menggunakannya sehari-hari untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks dengan mengkategorikan hal-hal yang kita temui berdasarkan ciri-ciri yang relevan bagi kita. Misalnya contoh, kita mengklasifikasikan negara-negara berdasarkan ideologi. Ada negara kapitalis, ada negara sosialis. Maka ketika kita menyebut negara kapitalis, maka kita akan tahu negara kapitalis seperti ini, negara sosialis seperti ini. Maka kita akan bisa juga akhirnya melakukan, selain menjelaskan, bisa juga memprediksi. Ketika suatu negara menganut kebijakan neolib, kapitalisme, maka dia akan membuat kebijakan yang liberal misalnya. Nah, kemudian maka konsep-konsep ini membantu untuk menentukan juga sifat-sifat mana dari kenyataan itu yang penting bagi penelitian. Jadi kita juga selain tadi harus bisa menentukan teori apa yang cocok, yang relevan dalam menjelaskan fenomena, tentunya kita juga harus bisa memilih konsep apa yang bisa menjelaskan fenomena tersebut, yang bisa membantu menentukan arah penelitian fenomenanya. Nah, kemudian apa sih fungsi dari konsep itu? Ya, konsep sendiri berfungsi sangat penting tadi dalam kegiatan pemikiran dan komunikasi hasil pemikiran itu. Jadi sebagai bahasanya ya. Kemudian konsep juga memperkenalkan suatu sudut pandang. Jadi memperkenalkan suatu cara mengamati fenomena, ya, bagaimana mengamati fenomena. Karena melalui konseptualisasi saintifik, dunia perseptual bisa dibuat jadi teratur dan lebih utuh. Jadi sebelum dilakukan konseptualisasi, keteraturan dan keutuhan
sebelumnya nggak kelihatan ini apa sih, fenomena ini apa sih, maksudnya apa sih, tapi setelah dilakukan konseptualisasi itu mulai terlihat, oh ternyata fenomenanya seperti ini. Jadi dengan demikian konsep ini memungkinkan seorang ilmuwan di kalangan ilmuwan lain untuk mengangkat pengalaman pribadinya ke tingkat makna yang disepakati bersama. Itu tadi konsep juga memungkinkan ilmuwan untuk melakukan interaksi dengan lingkungan dengan cara memberi definisi tentang apa sih yang dimaksudkannya dengan konsep itu, dan akhirnya bisa menggunakan konsep itu sesuai dengan makna yang didefinisikannya itu. Jadi dengan demikian konsep juga bisa bertindak sebagai sensitizer pengalaman dan persepsi ya, yang membuka wilayah observasi baru dan menutup wilayah lainnya. Jadi ketika konsep memperkenalkan suatu sudut pandang, konsep itu memungkinkan para ilmuwan memberikan kualitas yang sama pada suatu kenyataan. Nah, ini pentingnya sebuah konsep ya, fungsi konsep. Nah, konsep juga berfungsi sebagai sarana untuk mengorganisasikan gagasan, persepsi, dan simbol, yaitu dalam bentuk klasifikasi dan generalisasi. Karena dengan menggunakan konsep ini, ilmuwan, kita sebagai analis juga bisa melakukan kategorisasi, strukturalisasi, dan penataan dan generalisasi terhadap fenomena yang kita amati. Nah, konsep juga menjadi batu bata bagi bangunan yang disebut teori. Nah, inilah berkaitan erat dengan bagaimana konsep ini bisa membangun teori. Jadi karena teori berkaitan erat dengan penjelasan atau eksplanasi dan prediksi, maka konsep ini juga merupakan batu bata bagi bangunan yang disebut eksplanasi dan prediksi itu. Jadi konsep ini unsur paling penting dalam teori ya, karena konsep menentukan bentuk dan isi teori. Misalnya ada konsep power. Ya, ada konsep power dan legitimasi. Nah, ini menentukan bentuk dan isi teori-teori tentang apa? Tentang kehidupan politik. Terus misalnya ada teori perimbangan kekuatan. Nah, teori perimbangan kekuatan oleh Morgenthau itu sebenarnya didasarkan pada konsep apa? Pada konsep power. Jadi justru teori itu dibangun dari konsep-konsep seperti itu. Ya. Untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi konsep tadi, maka konsep-konsep harus punya arti yang jelas, tepat, dan disepakati oleh ilmuwan pemakainya. Nah, biasanya terkadang nih dalam bahasa yang kita pakai sehari-hari ada ketidakjelasan dan ketidaktepatan. Kayak misalnya konsep-konsep power, birokrasi, atau demokrasi seringkali diartikan secara berbeda oleh orang yang berbeda dan digunakan juga dalam konteks yang berbeda, sehingga menggambarkan hal-hal yang berbeda. Maka untuk tidak ada bahasa yang kabur, tidak tepat, jadi konsep jadinya tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi yang tadi disebutkan tadi ya. Maka untuk itu diperlukan adanya kejelasan dan ketepatan dalam penggunaan konsep. Nah, ini bisa didapatkan melalui definisi. Nah, dalam penelitian sosial ada dua definisi, yaitu definisi konseptual dan definisi operasional. Nah, definisi konseptual ini definisi yang menggambarkan konsep dengan menggunakan konsep-konsep lain. Jadi, misalnya power, secara konseptual kita definisikan sebagai kemampuan suatu aktor, individu, kelompok, atau negara bangsa mempengaruhi pikiran dan tingkah laku aktor lain sehingga mau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai. Nah, di sini konsep powernya didefinisikan dengan menggunakan konsep-konsep lain. Apa itu? Yaitu konsep-konsep kemampuan, aktor, pengaruh, tingkah laku, dan seterusnya. Jadi dalam contoh-contoh tadi sejumlah konsep dipakai untuk mendefinisikan konsep lain. Nah, definisi konseptual ini tidak bisa disebut benar atau salah, maka konsep ini adalah simbol yang memungkinkan komunikasi. Jadi tidak bisa benar atau salah, tapi bisa berguna atau tidak berguna bagi komunikasi. Tadi kan dijelaskan juga terkadang berbeda persepsi, terkadang berbeda penjelasannya, pendefinisiannya, maka kita harus bisa memilih juga konsep yang mana yang pendefinisiannya tepat dalam hal untuk kita mau menjelaskan fenomena yang akan kita angkat ya. Nah, maka
dari definisi konseptual itu harus punya sifat-sifat menggambarkan ciri-ciri atau kualitas khas dari fenomena yang definisikan. Nah, itu tadi yang saya bilang, definisinya harus berisi semua hal yang memang kita mau lihat, yang memang kita mau analisa. Terus definisi juga tidak boleh sirkular ya, tidak boleh sirkular. Jadi misalnya mendefinisikan kekuasaan sebagai kualitas yang dimiliki oleh orang yang berkuasa. Nah, ini kan nggak jelas gitu pendefinisiannya. Nah, kemudian definisi juga harus dinyatakan dalam istilah yang jelas dan tidak memiliki lebih dari satu arti. Nah, artinya di sini pengertian istilah itu menurut satu orang berbeda dengan pengertian menurut orang lain. Nah, istilah itu sebaiknya tidak dipakai dalam suatu definisi kecuali lebih dahulu dibuat kesepakatan tentang maknanya. Jadi kita harus pintar-pintar juga ya mencari definisi konseptualnya. Misalnya kita menentukan mau pakai konsep kepentingan nasional. Nah, kita mau pakai konsep kepentingan nasionalnya siapa? Keji Hostika atau siapa? Nah, jadi harus kita harus bisa menentukan juga. Nah, kemudian definisi operasional. Nah, definisi operasional ini merupakan serangkaian prosedur yang mendeskripsikan kegiatan yang harus dilakukan kalau kita hendak mengetahui eksistensi empiris atau derajat eksistensi empiris suatu konsep. Jadi misalnya untuk memahami proses, contohnya pendefinisian konsep integrasi. Jadi kalau menurut literatur, secara konseptual integrasi itu didefinisikan sebagai derajat kohesi yang mengikat anggota-anggota sistem sosial dan yang umumnya dimaksudkan dalam pengertian nilai, kontak sosial, kerjasama, dan konsensus. Jadi menurut definisi ini, integrasi ini memiliki 4 dimensi yang bisa didefinisikan secara konseptual dan operasional. Jadi definisi operasional ini merupakan jembatan antara tingkat konseptual teoritis dengan tingkat observasional empiris. Jadi definisi itu mengatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diamati untuk membawa fenomena yang didefinisikan itu ke dalam jangkauan pengalaman kita sebagai peneliti yang bersangkutan. Nah, dengan demikian proses konseptualisasi ini melibatkan kegiatan kategorisasi, klasifikasi, dan pemberian nama pada suatu objek. Dan demi kejelasan dan ketepatan penelitian, konsep itu dioperasionalisasikan. Jadi konsep yang jelas dan yang menggambarkan fenomena dengan tepat akan memungkinkan generalisasi dan teorisasi yang valid. Jadi setelah misalnya kita menentukan fenomena, kemudian kita mau pakai konsepnya tadi, misalnya konsep power atau konsep kepentingan nasional, kemudian didefinisikan, definisi konseptualnya apa, power itu apa, menurut siapa, menurut Morgenthau kah atau siapa, terus Kepnes itu siapa, menurut siapa, kemudian dioperasialisasikan kembali gitu, dioperasikan sehingga bisa menggambarkan fenomena itu. Jadinya ini kayak penggabungan ya tadi jembatan tadi definisi operasional, jembatannya tadi dalam hal tingkat konseptual dan teoritisnya. Nah, kemudian jenis-jenis konsep ada apa aja? Nah, ini jenis konsep berdasarkan tingkat analisa, tingkat pengukuran, tingkat abstraksi, peranan teoritis. Nah, kalau berdasarkan tingkat analisa ini ada konsep individual dan konsep kelompoknya. Konsep individual ini berarti di sini suatu atribut ini dilekatkan pada individu ya. Jadi menegaskan suatu konsep, atribut itu dikenakan pada seseorang. Maka istilah konservatif disebut konsep individual contohnya ya. Nah, kemudian kalau konsep kelompok, maka ini bisa didefinisikan sebagai serangkaian unsur yang berkaitan secara sistematis merujuk pada atribut kelompok-kelompok. Kayak contohnya ada Partai Republik bersifat kohesif. Nah, di sini yang disebutkan kekohesifan ini yaitu kelompok siapa, yaitu Partai Republik. Nah, ini maka pernyataan ini berdasarkan satu fakta tunggal bahwa Partai Republik yang bersifat kohesif. Jadi bukan fakta umum bahwa semua partai politik kohesif seperti itu. Nah, kemudian jadi konsep individual ini umumnya tidak bisa dikaitkan dengan konsep kelompok dalam suatu proposisi yang sama. Jadi kedua konsep itu tidak setara ya. Misalnya bipolaritas dalam sistem internasional berkorelasi dengan umur
individu. Nah, ini berarti kan menggabungkan satu atribut kelompok itu bipolaritas dengan satu atribut individu yaitu umur orang. Nah, ini tidak bisa ya. Ini tidak masuk akal. Nah, kemudian jenis konsep berdasarkan tingkat pengukuran yaitu ada klasifikatori, komparatif, dan kuantitatif. Nah, bagaimana konsep klasifikatori? Nah, ini konsep ini merupakan basis bagi klasifikasi, yaitu kegiatan menempatkan fenomena politik. Jadi seperti tindakan atau sistem politik. Jadi kita mengklasifikasikan ke dalam kelas-kelas atau kategori-kategori. Nah, ini sangat umum digunakan karena memang kita selalu melakukan klasifikasi dan memilah-milah fenomena yang dihadapi. Jadi ini merupakan metode dasar untuk memberi makna pada fenomena tersebut. Kemudian konsep komparatif. Nah, klasifikasi penting, namun kemampuan melakukan klasifikasi saja gak cukup nih. Setelah kita mengklasifikasi, maka kita juga harus bisa mengkomparasikan gitu, membandingkan. Jadi kita tidak hanya ingin tahu mana sistem politik yang demokratis misalnya, mana yang tidak, tapi kita juga ingin tahu mana yang lebih demokratis dan mana yang kurang ya. Jadi untuk itu diperlukan konsep yang bisa memperbandingkan dan menaruh fenomena dalam urutan. Jadi kita bisa mengukur, membandingkan antar negara-negara yang misalnya negara demokratis, mana yang lebih demokratis nih, negara A atau negara B. Jadi konsep komparatif ini jadi sebenarnya tipe konsep klasifikatori yang lebih kompleks. Nah, kemudian kalau kuantitatif ya, ini dia lebih kompleks lagi, lebih melihat lagi, bukan hanya sekedar ini lebih demokratis dibandingkan negara ini, tapi dia karena tadi konsep kuantitatif, maka dia akan menyebutkan derajat atau kadar adanya atribut itu. Jadi dia akan ada angka-angkanya. Kalau misalnya tadi Amerika Serikat lebih kuat daripada Tiongkok, maka dia akan menghadirkan angka-angka itu. Kenapa Amerika Serikat militer lebih kuat daripada militer Tiongkok? Itu jelas ya, ada angka-angka kuantitatifnya. Nah, kemudian bagaimana jenis konsep yang berdasarkan tingkat abstraksi. Nah, ini menurut tingkat abstraksi, kedekatan ini pada data ya, data yang bisa diamati pada pengalaman indera. Jadi terlihat tingkat abstraksinya tinggi konsep. Jadi konsep ini juga bisa disebut konstruk ya. Kalau yang memiliki tingkat abstraksi paling rendah disebutnya indikator. Ya, jadi kalau indikator itu tingkat abstraksinya paling rendah, kalau konstruk itu tingkat abstraksinya paling tinggi ya, konsep tuh. Nah, kemudian konsep ini seringkali juga didefinisikan secara konseptual ke dalam beberapa dimensi atau atribut yang lebih spesifik yang disebut variabel. Jadi variabel ini sebetulnya adalah konsep yang kurang lebih bisa diamati secara langsung dan yang memiliki nilai lebih dari satu. Nah, jadi melalui definisi operasional konsep dan variabel dihubungkan dengan fenomena yang bisa diamati secara langsung, maka bisa disebut sebagai indikatornya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa mengartikan bahwa konsep adalah label bagi atribut yang hanya bisa diamati secara tidak langsung, sedangkan variabel adalah label untuk atribut yang bisa diamati. Jadi bisa diamati kalau variabel secara kurang lebih langsung dan memuat nilai yang bervariasi. Nah, kalau indikator, label untuk atribut yang secara langsung bisa diamati dan memiliki nilai yang bervariasi ya. Jadi seperti itu. Nah, berdasarkan jenis konsep berdasarkan peran teoritisnya, ada independen, dependen, dan extraneous. Jadi konsep itu bisa berfungsi dalam hipotesa atau teori. Jadi ada variabel independen, variabel dependen, dan variabel ekstra. Nah, variabel independen ini yang dipakai untuk menjelaskan, meramalkan konsep lain dan terjadi sebelum terjadinya variabel dependen. Jadi variabel independen variabel bebas ya, variabel variabel X. Nah, kemudian variabel dependen, konsep yang hendak dijelaskan dan diramalkan kejadiannya dan yang terjadi sebagai akibat dari variabel lain, yaitu variabel Y ini. Jadi variabel dependen, variabel terikat atau variabel Y ya. Kemudian ada variabel ekstraknya,
yaitu konsep-konsep selain variabel independen yang mungkin mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Dan yang terjadi ini mendahului terjadinya variabel dependen. Jadi ada variabel ekstra gitu ya, ada variabel ekstra yang mempengaruhi variabel dependennya. Yang harus kita pahami adalah penguasaan atas sederetan konsep ilmu HI ini belum tentu berarti kemampuan menjelaskan fenomena. Jadi konsep-konsep ini harus dihubungkan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah. Nah, pernyataan seperti itulah yang disebut sebagai teori. Makanya tadi dibilang konsep itu adalah bangunan batu bata pembentukan atau perumusan teori. Kita sudah masuk ke makna teori. Sebenarnya di awal pertemuan mata kuliah THI kita juga sudah bahas sedikit ya tentang teori, tentang fungsi dan peran dan fungsi teori. Jadi teori itu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Jadi itu mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan. Jadi berteori adalah upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi. Jadi ketika menjelaskan suatu fenomena, teori memerlukan pembuktian secara sistematis. Ya, jadi makanya pentingnya kita memahami makna teori itu sendiri sehingga kita bisa tidak salah menentukan teori dan konsep yang pas atau yang tepat dalam menjelaskan suatu fenomena. Karena ketika salah, maka fenomenanya pun akhirnya tidak terbukti gitu. Fenomenanya tidak jelas, tidak bisa terjawab. Teorinya tidak memberikan bukti terhadap fenomena yang kita angkat. Nah, untuk peran dan fungsi teori kita tahu sudah jelas juga kemarin ya, sudah dibahas mengenai bahwa teori ini tentunya untuk menyederhanakan fenomena, kemudian juga untuk menjelaskan sesuatu secara keilmuan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan teori juga harus relevan dan kemudian memberikan kontribusi bagi para pembuat keputusan. Jadi para pembuat kebijakan, pembuat keputusan kebijakan suatu negara, tentunya dia berdasarkan teori-teori. Maka teori yang baik itu ya harus diuji terlebih dahulu melalui aplikasi teori dan observasi cara kerja teori tersebut di dunia nyata. Jadi akhirnya bisa memuaskan, menjawab pengetahuan kita terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat maupun negara. Nah, teori yang baik juga harus memiliki kemampuan untuk membuat prediksi. Jadi bisa meramalkan tentang apa yang akan terjadi. Jika teori tersebut diaplikasikan ke situasi yang berbeda, dan kita bisa melihat ke masa depan, kita bisa memprediksi. Berdasarkan kriteria jangkauan dan daya eksplanasi, sebagian besar teori dalam ilmu sosial ini masih terbatas dan lemah. Nah, teori-teori HI umumnya juga memiliki jangkauan dan daya eksplanasi yang terbatas. Sehingga sebagian besar ilmuwan HI penganut pendekatan saintifik seperti David Singer, Bruce Rashid, Carl Dodge, Joseph Nye cenderung menekankan upaya teorisasi ini yang middle range ya, atau berjangkauan menengah. Sedangkan pendukung pendekatan tradisionalis seperti Hans J. Morgenthau lebih menekankan kepada grand teori atau yang berjangkauan universal ya. Pendukung teori middle range-nya ini berpendapat bahwa teori hubungan internasional harus relevan dengan kebutuhan membuat kebijakan. Dan yang paling berguna bagi perumusan kebijakan adalah teori yang bisa mendeskripsikan fenomena dengan cukup cermat yang memiliki ketepatan deskriptif yang cukup tinggi. Nah, menurut mereka teori yang berjangkauan menengah ini yang bisa menjanjikan lebih banyak ketepatan deskriptif karena teori ini umumnya memuat jumlah variabel independen yang lebih banyak dan demikian lebih mendekati kenyataan sosial yang kompleks ya. Maka dianggapnya teori middle range ini yang lebih relevan bagi pembuatan kebijaksanaan daripada grand teori. Nah, sedangkan grand teori berjangkauan universal ini lebih menekankan sifat elegans atau parsimoni daripada ketepatan deskriptif. Maka grand teori ini cenderung mengharuskan teorisasi melakukan penyederhanaan fenomena secara berlebihan, yaitu dengan hanya mempertimbangkan sedikit sekali variabel independen. Nah, inilah kenapa ilmu HI hampir tidak mungkin menghasilkan generalisasi universal. Maka pada tahap perkembangan ilmu HI, middle range teori ini lebih dibutuhkan daripada grand teori. Kenapa? Karena dalam ilmu hubungan internasional itu banyak perubahan-perubahan. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan dalam perimbangan kekuatan global, misalnya
semua negara mau tidak mau kan harus menyesuaikan diri nih dengan sistem di luar, sistem internasional. Tapi tindakan mereka itu tidak serta-merta sama. Bisa jadi tindakan yang mereka ambil itu demi penyesuaian diri itu tergantung kondisi yang dihadapi masing-masing. Seperti misalnya ada yang bereaksi dengan melakukan perang, atau membentuk aliansi baru, atau melakukan kerjasama, bahkan membangun basis kekuatan nasional dan lain-lain. Nah, ini artinya ada pilihan-pilihan tindakan apa yang akan diambil tergantung pada kesempatan dimiliki, tergantung pada negaranya. Maka ini tadi kenapa kemarin sempat ada pertanyaan, kenapa sih HI itu lebih ke middle range teori, lebih dibutuhkan daripada grand teori? Karena itu tadi, karena kita berubah-berubah, fenomenanya berubah-berubah. Maka tahap perkembangan ilmu HI juga sekarang ini kita tahu ya masih berkembang. Maka pertimbangan relevansi ini yang membuat middle range teori lebih dibutuhkan daripada grand teori. Seperti contohnya teori dependensia ya. Teori dependensia ini kan khas sekali lahir di dunia ketiga ya, dunia ketiga, negara berkembang. Nah, karena itu dibangun bukan dengan mengutamakan pertimbangan parsimoni semata-mata, tapi lebih banyak dengan pertimbangan relevansi, yaitu relevansi dengan masalah yang sama nih yang dihadapi masyarakat dunia ketiga. Jadi tujuan utamanya itu menjelaskan hubungan asimetris yang terjadi antara negara maju dan negara yang kurang maju atau miskin, atau hubungan dominasi antara negara bekas penjajah dengan bekas jajahan. Nah, maka teori dependensia ini teori ini berjangkauan menengah atau middle range, karena hanya menjelaskan di hubungan asimetris antara negara maju dan negara berkembang saja. Tidak bisa dipakai teori dependensi ini dipakai di fenomena yang lain gitu. Makanya ini disebutnya middle range teori. Dan paling banyak adalah paling dibutuhkan dalam HI yaitu ilmu middle range teori. Dalam perkembangan HI yaitu middle range teori daripada grand teori ya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai konsep teori dalam ilmu hubungan internasional. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.